Bupati yang saya hormati, Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan seluruh jajaran Pemda Manggarai Timur. Dan tentunya adalah yang saya hormati para orang tua kami semua di sini, para tokoh adat. Saya mencermati dari awal sampai diberikannya kesempatan untuk bicara saat ini. Pertama yang saya ingin tegaskan, semangat kita di sini. Tadi sudah disampaikan Pak Bupati, Pak DPRD, Pak Dandim. Semangatnya apa dulu? Kalau semangatnya hanya untuk memperuncing perbedaan, kemudian melahirkan permasalahan baru, itu jadi lain dia ceritanya. Nantinya bukan lagi urusan bapak-bapak, seperti Pak Bupati bilang, nanti menjadi ranah kami para penegak hukum. Justru Pak, kami para penegak hukum saja, baik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, selama mungkin saya dari kejaksaan, kita itu sebenarnya sekarang sudah punya instrumen Pak. Kalau bisa tuh tidak perlulah perkara itu kita sidangkan. Saya sudah, kalau misalnya pihak kepolisian menyerahkan kepada kami dan kami menyatakan lengkap, ada instrumen yang tadi Pak Bupati sampaikan, restoratif justice. Saya tidak limpahkan ke Pak Hakim. Saya hentikan demi kepentingan apa? Demi kepentingan ketertiban umum semua. Jadi persoalan itu tidak harus diselesaikan secara instrumen hukum. Nah, saya mengapresiasi langkah Pak Bupati ini. Justru sebenarnya yang paling urgen adalah kebesaran hati bapak-bapak para pihak ini dari berbagai adat ini. Saya juga tadi sempat kalau ini ngomong begini, ini ngomong begini, kemudian mencari siapa yang paling benar di antara kita, ya repot, itu nggak akan ada solusi. Dan jangan pernah melebarkan persoalan, nanti malah mengeruncing keadaan Pak. Mari kita batasi, saya sepakat dengan Pak Bupati, kita batasi dulu substansinya, pokok permasalahan kita ini apa yang mau kita bahas di sini, apa sih yang menjadi perbedaan selama ini. Ya. Saya pikir kalau saya lihat, mudah-mudahan ya karena memang kami ini pendatang Pak, tidak terlalu paham persoalan adat, tapi saya yakin betul, saya 1 tahun di sini, justru saya bangga saya bisa di sini karena keanekaragaman adat itu loh. Jadi bapak-bapak ini sebenarnya kalau Bajo itu dijual dengan dunia wisatanya, Manggarai Timur dan Manggarai itu kita jual apanya? Budayanya loh. Saya pikir itu Pak Bupati, Pak Bupati. Jadi substansi masalahnya kalau boleh saya menyampaikan pendapat saya, ini kan persoalannya sekarang gini. Apakah dalam proses upacara adat tadi, CC Topok ini boleh tidak dilaksanakan ketika di dalamnya ada kuburan? Itu satu. Kedua, kalau tidak boleh, ini sepakatnya semua, adat ini mengatakan tidak boleh. Berarti solusinya, mediasinya adalah bagaimana kalau kita bukan bahasa dibongkar sebenarnya, kita pindahkan, namanya relokasi, dari satu lokasi ke lokasi lain yang memungkinkan untuk ditempati sebagai pemakaman. Saya pikir substansinya cuma itu aja, gitu loh. Jadi masalahnya sekarang, saya sepakat juga dengan Pak Bupati tadi, sekarang yang pihak berkepentingan terhadap lokasi kuburan ini siapa? Mereka keberatan tidak kalau misalkan memang standarnya menurut adat itu tidak bisa kalau ada kuburan di batu itu harus dipindahkan. Ya sudah, kita sepakati dulu nih. Siapa yang paling berkepentingan terhadap pemilik keluarga untuk kuburan itu? Nah, direlokasi Pak, kita pindahkan dulu. Saya pikir persoalan ini sama Pak, baik di Jawa, di Sumatera, di mana. Kalau sudah perkuburan itu karena memang berbenturan dengan masalah adat. Tapi persoalannya kan sebenarnya sederhana. Bukan kita bongkar dan kita buang kemana-mana itu. Tapi kita relokasi, dipindahkan ke lokasi lain dengan fungsi yang sama.
yang disepakati oleh dari berbagai kepentingan adat ini. Menurut saya pikir sederhana aja bahasanya Pak. Jadi jangan justru kemudian absolutely Pak, kami Forkopimda ini memberi kesempatan ruang seluas-luasnya Bapak tadi. Pak Bupati tidak mengkat, Anda jangan ngomong, semua dibiarkan ngomong kok. Coba Bapak di pengadilan, ngomong sedikit salahnya Bapak dimaki hakim. Hakim ini jangan kan Bapak, saya jaksa dimarahin kok kalau salah. Saya ngomong kok. Ya. Jadi maksud saya kesimpulannya adalah mari kita cari akar persoalannya yang paling pokok aja Pak. Misalkan ini mau upacara adat, syaratnya apa sih kalau upacara adat? Nah kalau misal mutlak memang tidak bisa dilanggar, itu tidak boleh ada pengukuran, mari kita bicarakan siapa yang pihak berkepentingan tadi. Kita relokasi kuburan itu. Ada persoalan biaya, Pak Bupati sudah menyatakan tadi loh di awal, Bupati akan support. Ya nggak Pak? Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Saya pikir itu kalau buat Pak Bupati cuma relokasi makam sedikit. Iya kan? Kalau saya berpesan itu Pak, kami kejaksaan, kepolisian udah berpikir tidak seluruhnya persoalan itu bisa diselesaikan secara hukum. Loh kok apa jadi justru masyarakatnya yang masalah mau berkonflik, mau ke atas gitu loh. Repot Pak, panjang ceritanya. Saya pernah hukum itu kadang-kadang capek dengan proses hukum. Menurut saya mungkin kira-kira usulan saya, saran saya, sederhanakan dulu apa sih persoalan yang pokoknya. Itu tadi. Tinggal sekarang mari kita sepakati kalau harus direlokasi, cari lokasi relokasinya. Kalau misalnya ternyata menurut Anda tidak perlu direlokasi, boleh-boleh saja itu dilakukan. So why not kita tidak dilakukan? Tapi kalau tadi saya tangkap kan harus dipindahkan nih Pak sebelum upacara adat itu. Nah sekarang tinggal pihak berkepentingannya, siapa ahli warisnya. Ini kan bahasanya sebenarnya cuma tinggal dihaluskan aja, jangan bahasa dibongkarkan atau dilempar itu. Saya nggak tahu udah berapa puluh tahun itu apa jasadnya itu, ya toh. Ini coba direlokasi aja. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sampai. Terima kasih Pak.